Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan komputer. Dan juga nanti dilanjut dengan kita belajar mengkonversi bilangan-bilangan tersebut ke dalam bentuk bilangan lain. Nah, jadi di komputer itu kita mengenal 4 jenis macam bilangan. Ada bilangan desimal, ada bilangan biner, ada bilangan oktal, dan ada bilangan heksadesimal. Bilangan desimal ini biasa kita sebut juga sebagai bilangan basis 10. Ya, bilangan basis 10. Karena dikatakan bilangan basis 10 karena anggota bilangannya itu terdiri dari 0 sampai 9, teman-teman. Contohnya itu 0, 2, 3, 8, bilangan-bilangan yang kita temui sehari-hari lah. Dan cara penulisannya, teman-teman, begini. 120 diikuti dengan angka 10 kecil ini. Ini ya, ke 10 kecil. Nah, apa maksudnya, teman-teman? Teman-teman, angka 10 ini menandakan bahwa bilangan 120 adalah bilangan basis 10. Nah, kemudian ada bilangan biner. Bilangan biner itu bilangan basis 2 yang anggota bilangannya hanya terdiri dari 0 dan 1. Nah, contohnya seperti ini bisa dilihat. Dan cara penulisannya diikuti dengan angka 2 kecil yang menandakan bahwa bilangan tersebut, bilangan 1010 ini adalah bilangan basis 2. Kemudian, teman-teman, ada bilangan basis 8 ya, atau yang dikenali dengan bilangan oktal. Bilangan basis 8 ini terdiri dari anggota bilangannya terdiri dari 0 sampai 7. Nah, itu kan 8 karakter ya, teman-teman. Kemudian cara penulisannya begini, 120 diikuti dengan angka kecil 8 yang menandakan bahwa bilangan ini adalah bilangan basis 8. Dan ada heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini adalah bilangan basis 16 yang anggota bilangannya terdiri dari huruf dan angka. Angkanya sendiri dari angka 0 sampai 9 dan huruf ada huruf A sampai F. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Saya jelaskan sedikit. Di heksadesimal ini kan begini, 0 ini untuk angkanya ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian 10 itu dia diwakili oleh A. Dia diwakili oleh A. 11 jangan ya, kita tulis A begini. 10, A itu sama dengan 10, kalau B itu 11, terus C itu 13, D itu 14, dan E itu 15. Nah, makanya dia disebut sebagai basis 16 karena jumlahnya ini 0 sampai 9 ditambah A sampai E. Satu lagi ya, 10, 11, ini 12 ya, salah 12, 13, 14. Nah, F itu 15. Oke. Nah, dikatakan basis 16 karena ini jumlah karakternya 0 sampai 9 ditambah A sampai F itu 16. Oke. Nah, jadi itu untuk bilangannya ya, jenis-jenis bilangan di komputer. Nah, terus bagaimana cara kita mengkonversi ini desimal ke biner, desimal ke oktal, dan desimal ke heksadesimal? Di sini saya sudah menyediakan 5 bilangan ya. 5 bilangan. Nah, jadi cara yang paling umum dan yang paling mudah dipahami ya untuk mengkonversi desimal ini ke biner, yaitu dengan melakukan, kita ke biner dulu. Cara yang paling umum dan cara paling mudah kita gunakan untuk mengkonversi desimal ke biner adalah dengan melakukan pembagian berulang. Ya, pembagian berulang. Jadi 67 ini toh, 67. Kalau kita mengkonversi ke biner ini kan bilangan basis 2 ya, bilangan basis 2. Jadi kita bagi 2. Nah, kita bagi 2. Angka yang paling mendekati 2
itu adalah berapa teman-teman? 33 ya. 33 kali 2 kan 66, berarti sisanya 1. Kita tulis sini sisa 1. 33 dibagi 2 itu sama dengan berapa? 16 ya. 16 kali 2 kan 32, berarti sisa 1 lagi, sisa 1. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, 8 kan sisanya tidak ada ya, jadi kita tulis di sini sisa 0. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, sisanya juga tidak ada, kita tulis sisa 0. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2, sisanya 0. 2 dibagi 2, ini sisa 0 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, sisanya juga kan sisa 0 ya, sisa 0. Nah, 1 dibagi 2, 1 dibagi 2 ini kan yang paling mendekat 1 kan 0. 0 kali 2 kan 0. Nah, 0 itu bilangan yang paling mendekat 1, jadi kita tulis ini 0. Sisanya ya 1, sisa 1. Nah, jadi binernya itu kita baca dari sisa bagi yang paling bawah. Nah, jadi kita bisa tulis di sini 1 0 0 0 0 1 1. Oke ya. Oke. Terus bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya kita buktikan bahwa bilangan biner ini adalah bilangan biner dari angka desimal 67. Nah, jadi kita konversi teman-teman. Kita konversi bilangan biner ini. Caranya bagaimana? Caranya begini. Nah, ini bisa tulis 1 0 0 0 0 1 1. Nah, saya perbesar dulu. Nah, setiap angka ini, setiap digit angka ini kita kali 2 kan biner basis 2. Jadi kita kali 2 pangkat n. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kalau satu yang ini ya, satu yang paling kanan, 1 dikali 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, pangkat 0 karena dia indeks yang ke 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1. Nah, tambah berarti sini 0 dikali 2 pangkat 2. Nah, terus 0 yang ini lagi ya, 0 yang ini 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 jangan sama dengan ya. Sudah berapa nolnya ini? Sudah 1 2 3. Nah, 0 yang ini lagi 0 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 yang terakhir ya, 1 yang paling kiri, 1 dikali 2 pangkat 6. Nah, 6. Oke, sama dengan 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1 ya. 2 pangkat 0 itu 1. Berarti ini 1 ditambah 2 pangkat 1 2. 1 kali 2 2. Nah, ini 0 dikali 2 pangkat yang penting 0 dikali sekian kan hasilnya sama juga dengan 0. Jadi sini 0 0 lagi 0. Terus nah ini 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. 2 pangkat 6 64 dikali 1 ya 64. Nah, kemudian semuanya ini kita jumlahkan teman-teman.
saya kasih ke bawah ya. Kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 64 ini hasilnya 67. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi itu cara kita mengkonversi binar ke mengkonversi desimal ke binar dan sebaliknya. Kemudian teman-teman, saya kasih ini dulu ya, blok lah. Nah, terus saya mau pindahkan ini ke sini saja supaya tidak hilang ya teman-teman. Nah, terus bagaimana caranya kita ubah yang ini ya, ubah 67 ini ke oktal. Nah, jadi sebenarnya mirip ya teman-teman, karena oktal ini basisnya 8, basis 8, jadi kita bagi 8, 67 dibagi 8. Nah, sama dengan yang paling mendekati kan itu berapa ya, kalkulator saya 67 bagi 8 berapa, 38 24 ya. Sama dengan Oke teman-teman, jadi 67 ini ya, 67 ini saya geser dulu. Nah, enam puluh tujuh ini kita bagi 8. Nah, yang paling mendekati kan 8 ke 8 hasilnya 64. Berarti sisanya itu sisanya 3 ya, sisanya 3. Kemudian 8 dibagi 8 lagi sama dengan 1. Nah, 8 bagi 8 ya 1. Nah, sisanya kan tidak ada, sisanya 0. Terus 1 ini kita bagi 8. Kita bagi 8 sama dengan berapa? 1 bagi 8 yang paling mendekati kan ya 1 bagi 8 kan ini yang paling mendekati kan 0 ya, 0 ke 8. 1 sorry ya, yang paling mendekati 1 kan 0 ke 8 kan 0, jadi sisanya 1. Nah, jadi oktalnya itu ya, dari kita ambil dari bawah ke atas, berarti oktalnya di sini 103. Nah, apakah benar 103 ini adalah bilangan oktal dari desimal? Ya, kita konversi lagi dari oktal ini ke desimal. Caranya bagaimana? Caranya 103 kita sama seperti tadi caranya teman-teman, karena ini basisnya basis 8, jadi setiap bilangannya itu kita kali dengan 8 pangkat n. Misalkan di sini 3 ya, kita mulai dari kiri dulu. 3 itu dikali 8 pangkat 0. Nah, kemudian ditambah 0 dikali 8 pangkat 1 ditambah 1 dikali 8 pangkat 2. Nah, sama dengan 3 dikali 8 pangkat 0 kan 1. Nah,
berarti sini 3 kali 1 kan 3, ditambah 0 ditambah 1 kali 8 pangkat 2, 8 kali 8 kan 64 ya, 64. Nah, jadi kita jumlahkan semuanya nih, 3 tambah 0 tambah 64, hasilnya 67. Oke teman-teman, jadi begitu ya. Berarti benar ya, 103 ini adalah bilangan oktal dari desimal 67. Kemudian, nah ini kita coba simpan lagi. Nah, saya simpan di sini. Kemudian 67 ini kita ubah lagi ke heksadesimal. Memang caranya ya seperti tadi lagi, teman-teman. Gampang kok ini. 67 dibagi bilangan basis 16 toh. 16 sama dengan berapa? Sama dengan yang paling mendekati kan berapa ya? Kita coba ya. 3 kali 16 48. Kalau 4 dikali 16 64. Berarti sini 4 ya. 4 dikali 16 sisa berapa ya tadi tuh? 64. Berarti sisa 3. Sisa 3. Kemudian 4 dibagi 16. Nah, yang paling mendekati 16 kan 0 ya. Yang paling mendekati 4 0. 0 kali 16 kan 0. Nah, sisa di sini sisa kenapa ini ya? Tunggu. Oke ya, tadi sudah saya cek dulu dan ini sudah betul. 4 bagi 16 itu sama dengan 0 dan sisanya sisa baginya itu salah lagi. Sisa baginya itu 4. Nah, berarti heksadesimalnya itu adalah 43 ya. Nah, cara yang dibuktikan teman-teman. Caranya dibuktikan ya kita kali seperti tadi. 43 ini sama dengan berarti 3 dikali kan dia basis 16 ke 16 3 dikali 16 pangkat 0 ya, 0 ditambah 4 dikali 16 pangkat 1 ya pangkat 1. Oke. Nah, ini 3 kali 16 pangkat 0 kan itu 3 ya. 16 pangkat 0 1, 3 kali 1 ya 3 ditambah 16 pangkat 1 kan 16. 4 kali 16 itu 64. Nah, jadi kita ini apa namanya? Jumlahkan berarti 67. Nah, jadi betul ya teman-teman, betul ini anunya. Betul bahwa 43 ini adalah heksadesimal dari 67. Nah, ini videonya sudah 20 menitan ya. Bagaimana kalau kita sambung saja ke part 2. Oke. Nah, ini kan versi pembagian berulangnya, mudah-mudahan nanti kita bisa coba versi yang lainnya ya. Atau kita belajar juga binar ke oktal atau oktal ke heksadesimal. Oke, ya untuk sementara ini saja dulu karena ini sudah mencukupi dari keperluan kita sekarang. Nah, di video selanjutnya kita akan isi ini tabel-tabelnya kita akan lengkapi. Oke.